Karena mereka ikonik banget ya. Nico sebagai Rangga dan Dian sebagai Cinta kan udah ikonik banget gitu. Pastilah. Awalnya pasti kayak apa nih gitu. Kalau Rangga dan Cinta ini sebenarnya cerita yang punya nilai universal dan bisa dirasakan oleh banyak penonton, banyak anak muda dimanapun. Dan itu yang mungkin yang membuat Barun Song itu percaya untuk menjadi bagian dari ini. Dan Busan itu platform yang paling tepat. Sedikit menambahin yang Mira bilang tadi, waktu teman-teman banyak sekali teman-teman muda yang datang untuk ikut audisi misalnya. Lucunya apa? Seru nih. Wardrobe-nya itu ya gaya Y2K gitu, gaya yang kita bayangkan sebagai desain yang akan gitu ya? Ya mereka banyak banget memang yang hari ini mereka gayanya itu either 2000-an, 90-an gitu ya. Selamat datang di Mora Show, Hari ini bintang tamunya spesial sekali, saudara-saudara. Kita kedatangan sutradara sekaligus juga produser sebelahnya. Boleh kita sapa-sapa penonton kita, Mbak dan Hai, saya Mira Lesmana, produser Rangga dan Cinta. Yes. Riri Riza is in the house. Mira di Mora Show. Mora Show. Mira Mora. Mira Mora jodoh. Welcome home. Yes. Thank you. Terima kasih Marah ada di sini. Iya, aku juga senang banget. Sebenarnya aku yang paling senang karena kenapa? Ini salah satu dreams come true. Asik. Bukan beres ya. Karena dulu kan aku juga ngikutin beberapa seumuran sama Sherina, angkatan. Jadi aku Masa? Iya. True milenial. True milenial. Terlalu milenial kayak bukan true. Karena aku tuh ngikutin Sherina banget kan. Pengen banget jadi seorang sosok Sherina gitu. Apalagi ada Sanda, Batak pula. Kayaknya gue deh cocok gitu. Cuman belum pink. Nah hari ini kita mau ngobrol lebih asik aja karena sebenarnya jujur nih Mbak, Mas, aku takut sekali pertama kali waktu ngajak kalian ngobrol. Gak tau kenapa ya. Kenapa tuh? Kayak ada gap gitu loh Mbak. Kayaknya terlalu jauh gitu. Wah ini benar-benar senior sekali dan karya-karyanya tuh kayaknya semua orang siapa saya nggak tahu dengan karya mereka. Bisa aja. Tapi sebenarnya kita sebelum ngomongin Rangga dan Cinta, aku lebih ke personalnya. Sebenarnya karakter Mbak Mira itu yang orang lain nggak tahu tuh yang sangat apa sih yang mereka mungkin nggak tahu ternyata. Apalagi pertama kali Mbak Mira rock and roll banget orangnya ternyata ya aslinya gitu. Yang orang nggak tahu. Aku tuh sebenarnya kalau ketemu orang memang kelihatan banget energinya full gede. Orang selalu bilang aduh kalau Mbak Mira masuk tuh atau ada tuh kayak wah energinya gede banget gitu. Tapi sesungguhnya aku itu introvert. Jadi biasanya kalau udah sampai rumah aku akan merasa drain sekali dan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi emang di luar itu bisa sangat full of energy, tapi selalu kalau udah di rumah itu ya udah banyak bengongnya, banyak diemnya gitu dan nggak bisa terus menerus rame gitu. Benar. Kalau di sebelah kita Mas Riri, aku juga terakhir ketemu Mas Riri di JAV terakhir pameran kan kemarin. JAV Market ya. JAV Market betul. Saya apa ya? Nggak tahu ya. Begini-begini aja perasaan. Nggak ada yang terlalu konsisten kalau dia konsisten. Nggak ada yang terlalu saya pikirin saya kayak apa gitu. Jadi mau aja gitu ya Mas ya. Iya, habis gimana ya? Kita hanya bekerja dan menjalani apa yang harus gitu. Dan saya suka banget dengan semua yang saya kerjain gitu ya. Bikin film, nonton film, ngomongin film, baca film. Semua koneksinya film. Iya, dan nggak ketemu dengan orang-orang yang sama juga gitu, semua suka film gitu, jadi ya nggak terlalu gitu, senang-senang aja. Tapi kalau kita ngomongin film nih Mas sama Mbak Mira, kenapa sih kalau saya dari ke mata umum gitu ya Mas ya, kalian berdua itu lebih senang bekerja sama dengan anak-anak yang muda, generasi muda, bahkan Sherina waktu kecil sekali. Sebenarnya tuh anak kecil atau anak remaja yang identik yang sering kalian ajak kerja sama itu memang kecintaan kalian kah atau seperti apa sih, atau memang karena project aja jadi gue harus rekrut mereka gitu? Kalau aku sih dua hal ya. Yang pertama bekerja dengan anak muda, remaja atau bahkan anak-anak itu memberikan energi banget sih.
energi yang apa ya, karena mereka itu adalah masa depan gitu kan ya, jadi itu kayak energi itu benar-benar menular gitu. Yang kedua, kayaknya ini mungkin sama ya, kami berdua tuh selalu merasa bahwa sinema Indonesia itu memang paling dinamis ketika kita memotret kisah-kisah anak muda gitu, atau keluarga gitu. Itu benar-benar representasi yang kita atau kami seneng banget berikan gitu di layar lebar, yang kontemporer gitu. Semua isu-isu yang dialami di Indonesia atau di negeri ini atau di masa pertumbuhan seseorang, kisah-kisah coming of age gitu ya, pendewasaan, itu memang transisinya di situ ya. Iya gitu, kita emang suka banget sih. Tapi nggak tahu Riri. Ya, dan juga sebenarnya selalu anak-anak itu kan ya jujur dan baik gitu. Gitu. Kalau film itu selalu punya peluang untuk mungkin memberi gambaran tentang kayak mimpi atau ide atau spirit gitu, semangat gitu. Dan itu anak muda itu selalu terhubung dengan itu. Film kita juga macam-macam ya, maksudnya tentu saja ada film seperti Petualangan Sherina, kalau dulu ingat Untuk Rena yang dengan Maudy Ayunda pertama kali. Terus habis itu kita juga pernah bikin film seperti Bebas. Gitu ya, atau ya tentu saja Ada Dengan Cinta. Janji 3 Hari Untuk Selamanya, semua anak muda gitu. Semuanya anak muda, tapi anak mudanya juga kan lain-lain ya. Maksudnya kalau lihat Petualangan Sherina kemudian dibandingkan dengan Ada Dengan Cinta, Eliana gitu, 3 Hari Untuk Selamanya, semuanya tuh kayak penggambaran anak muda dari berbagai kayak lapis Indonesia. Betul, yang ada yang misalnya keluarga urban perkotaan, tapi kadang-kadang kita juga pengen menggambarkan bagaimana sih persoalan atau menjadi anak muda di sebuah lingkungan yang beda lagi gitu. Itu menggambarkan kalau melalui anak muda, melalui anak-anak, kita bisa cerita tentang Indonesia. Tentang kita nih macam-macam loh, gitu. Kita betul, kita nggak cuma tinggal di kota, atau kita nggak cuma tinggal di Jakarta Selatan gitu. Kita nih banyak, anak mudanya ini banyak, dan spiritnya juga. Kalau anak muda tuh selalu asik gitu, selalu nanyanya tuh nggak nanya cuma satu lapis gitu, tapi lu kenapa? Rasa ingin tahunya juga banget, tinggi ya. Dan warnanya juga asik kan, kayak rambutnya Mora gini kan, anak muda banget. Jadi pengen. Berarti itu mempengaruhi proses kreatif juga gak sih, kira-kira bekerja sama dengan generasi muda? Pasti sih. Pasti ya. Pasti. Tapi kan yang juga menyenangkan, kita bekerja misalnya dengan remaja. Kayak misalnya dulu ya waktu kita bikin Ada Dengan Cinta gitu ya, ada remaja-remaja seperti Dian Sastrowardoyo, Titi Kamal, Nico of course, Sisi. Itu kan Adinia Wirasti gitu, itu kan mereka kita kenal sejak remaja, tapi kita bisa bekerja terus dengan mereka di berbagai film kemudian gitu. Jadi ada sebuah persahabatan juga yang grow sejak gitu, dari mereka masih belia sampai kemudian mereka juga menjadi manusia dewasa dan menawarkan juga problema-problema yang bisa kita angkat di dalam filmnya gitu ya. Misalnya kayak Asti gitu ya di ADC, kemudian tiba-tiba di 3 Hari Untuk Selamanya dia udah menjadi lebih dewasa gitu. Dan kemudian kita bekerja lagi di Ada Dengan Cinta 2 gitu. Atau Nico waktu 2002 itu film pertamanya, terus masih sangat ya muda, remaja Jakarta gitu. Terus kita kerja lagi 2022 di film Paranoia gitu. Maksudnya itu kan itu lompatan kayak apa ya, kayak dia menjadi dewasa matang dan itu kayak itu kayak kita berproses bersama gitu. Ya, menemani perjalanan hidup. Ya, Sherina juga 23 tahun kemudian gitu, 23 tahun kemudian dari anak yang istilahnya selain dia lahir, kita juga lahir sama dia kan sebagai pembuat film gitu, dan kita bikin lagi 2023 menjadi sebuah film lagi. Itu kan kayak circle yang sangat indah gitu kalau kita bekerja dari anak-anak gitu.
Benar. Tapi aku penasaran deh, sebenarnya Mbak Mira dan Mas Riri itu sebenarnya punya talenta melihat bakat-bakat yang sebenarnya tersembunyi itu atau memang itu gift kah, atau memang itu based on experience kah? Kayaknya gue, karena siapa yang tahu kan Dian Sastrowardoyo pada saat itu mungkin next akan jadi seperti itu di ADC, dan apalagi ada pemilihan ensemble cast di Rangga dan Cinta ini kan, kita nggak tahu nih. Tapi sepertinya apa teman-teman merasakan ada satu gift tersendiri kah dalam akhirnya menentukan itu sesuatu jadi? Lihatnya sih nggak pernah sebagai gift ya, tapi I think yang mungkin di awal-awal kayak it's fun aja gitu, it's challenging, it's fun, memolding karakter-karakter yang mungkin masih kosong gitu, kemudian kita ajak, kita isi bersama-sama gitu ya, berinteraksi gitu dengan mereka, dan itu tadi kemudian berproses di film-film selanjutnya gitu. Tapi mungkin dari awal, mungkin juga dari dimana kami berangkat, bekerja dengan anak-anak juga sesuatu yang menyenangkan sekali gitu, seru banget. Dan memang gitu banyak teman-teman yang bilang ya udah deh kalau udah keluar dari Miles kita udah yakin pasti kita jadi gitu, which is nice gitu, dan itu juga salah satunya gitu ya, kalau karena kita tidak banyak bikin filmnya, setahun satu atau bahkan every other year gitu, kalau kita bisa kemudian melahirkan terus generasi baru, harapan kita tentunya teman-teman filmmaker lain bisa gitu mengakses mereka dan bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi membuka peluang juga buat mereka ya Mas ya. Iya. Harapannya demikian. Yang mereka berbakat ini sebenarnya nggak semua orang bisa melihat bakat mereka gitu kan. Sebenarnya yang kita punya itu waktu gitu. Kalau film lain itu waktu persiapan pendek. Kalau kita makanya cuma satu-satu gitu, kita memberikan waktu persiapan yang panjang gitu. Jadi banyak teman-teman yang baru selalu merasa kayak sekolah nih gitu. Sehingga mereka bisa mendapatkan ilmunya gitu. Dan ya teman-teman yang lain yang tidak punya waktunya itu setidaknya sudah melalui kami yang menggodok dan itu ya berproses gitu bersama mereka. Nah, kita ngomongin Rangga dan Cinta nih. Yes. Karena kan teman-teman penonton aku juga penasaran nih, sebenarnya ini adalah remake kah, rebirth kah, atau seperti apa sih yang bisa teman-teman kepo sedikit spill mungkin dari Mas Riri? Ini rebirth ya. Jadi bagaimana film Ada Apa Dengan Cinta yang dulu ya tentu saja yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan anak muda Indonesia atau milenial Indonesia gitu, itu kita pikirkan kembali untuk dibuat ulang. Ceritanya sama, periode waktunya sama, tetap awal 2000-an. Jadi belum ada timeline-nya tetap sama ya, benar. Dan tapi dengan pendekatan yang baru. Tentu saja kenapa pendekatannya baru? Karena yang mainnya generasi sekarang, aktor-aktornya dicari lagi, dibentuk lagi, ditemukan lagi Rangga dan Cinta dalam tafsirnya anak dengan pemikiran dan kondisi latar sekarang gitu. Terus ini musikal, nuansa musikalnya lebih kuat gitu. Ya maksudnya kita kalau dulu lagu-lagunya Melly Guslau itu kita dengar dinyanyikan Melly sebagai kayak pengiring suasana emosi dari filmnya. Sekarang beberapa lagu itu dinyanyikan oleh tokoh-tokohnya. Jadi pemain yang hadir dalam Rangga dan Cinta, ya, Lea Prinsi, El Putra, kemudian ada Jasmine, ada Daniela, ada Katiana, ada satu lagi Kiandra Sendel, semuanya dan Raffi Sudirman, Raffi Altama, semuanya itu punya kemampuan yang selain tentu saja dipersiapkan untuk bisa menyalami peran ini, tapi juga menyanyikan beberapa lagu gitu di dalam film ini. Jadi rebirth-nya tuh itu. Gitu. Dan tentu saja banyak hal lainnya yang terjadi dalam proses gitu kan nih. Ini sebuah film yang tentu saja berproses pelan-pelan sehingga kita pelan-pelan menemukan banyak hal-hal yang unik juga gitu, yang berbeda dengan film Ada Apa Dengan Cinta dulu. Kira-kira gitu. Sebenarnya ya rebirth atau remake sama sih. Jadi sebenarnya rebirth artinya ini kelahiran kembali. Ada Apa Dengan Cinta.
dan dia merupakan sebuah remake gitu. Rangga dan Cinta adalah sebuah remake dari Ada Apa Dengan Cinta, dengan semua yang tadi Mas Riri jelaskan gitu. Dengan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi juga dengan, maksudnya kalaupun suatu hari ada kelanjutan ceritanya, ya kelanjutan cerita Rangga dan Cinta ya, bukan Ada Apa Dengan Cinta gitu. Benar-benar. Berarti mereka berangkat dari sama sekali nggak bisa nyanyi, karena di sini mereka akan bernyanyi. Oh enggak, beberapa di antara mereka pasti kenapa bisa hadir dalam peran ini karena mereka sudah punya kemampuan menyanyi. Cuma mereka memang akhirnya bukan profesional gitu. Tidak semuanya penyanyi. Tapi mereka punya kemampuan bernyanyi, tapi bukan secara profesional. Betul. Satu-satunya yang mungkin profesional penyanyi itu adalah Raffi Sudirman yang menjadi Borneo. Gitu. Wah, ngomongin tim song, yes, baru rilis beberapa hari lalu yang dinyanyikan oleh Eva Silhi dan juga Bilal Indrajaya. Dan aku pengen tanya, itu sebenarnya siapa inisiatornya untuk memilih mereka untuk mengisi tim song? Boleh. Sama-sama sih ya. Jadi antara saya, Riri, Meli, bertiga lah ya. Oh, Mbak Meli juga terlibat juga untuk memilih? Oh iya, sangat. Karena biar bagaimanapun dia tentunya kupingnya yang paling musikal. Dan idenya memang munculnya di tengah-tengah syuting gitu. Tadi kita tidak berpikir untuk membuat tim song khusus, mau mengambil dari beberapa lagu yang memang sudah ada di film gitu. Tapi ngobrol lagi sama Meli waktu lagi syuting gitu, nah Mel kayaknya dunia Ada Apa Dengan Cinta, kemudian Ada Apa Dengan Cinta 2, dan otomatis Rangga dan Cinta kayaknya membutuhkan kacamata musisi lain atau suara lain untuk menceritakan dunianya gitu. Dan itu di awal kita pernah pakai Meli sama Eric untuk lagu Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian ada Ratusan Purnama, itu Meli dengan Martino Lio. Dan kayaknya sekarang harus bikin lagi nih. Dan karena di film ini Meli tidak bernyanyi gitu, dia juga merasa kayak kita cari aja penyanyi yang bisa merepresentasikan duet juga gitu. Terus kita di grup ya lempar-lemparan nama. Banyak kira-kira sampai akhirnya aduh gue bingung nih. Lumayan. Bilal selalu ada di depan, tapi tentu saja toponnya ya soalnya biar bagaimanapun nih sekarang dunia hiburannya lagi sibuk banget gitu. Tapi the best yang kita dapat sebenarnya feel yang paling tepat akhirnya itu adalah, karena menurut Meli ketika kita sudah memutuskan pakai suara Bilal, menurut dia kita cari yang kontras nih. Suara satu lagi, suara cewek yang kontras gitu. Dan dia yang sebenarnya come up dengan Eva Celia aja gitu. Oh iya ya, aku lupa ponakanku. Tanya dulu ya gitu. Tanya dulu ya mau nggak. Ternyata ya dua-duanya cepet banget sih bilang mau banget gitu. Gas gitu ya Mbak ya. Berarti gimana tuh cara ngejaga nuansa klasiknya supaya tetap bisa fresh dengan adanya tim song, dan juga nanti akan ada lagu-lagu yang terbaru dari Teh Melika atau memang? Jadi sebenarnya kan lagu-lagu yang ada di album Ada Apa Dengan Cinta, kenapa kita kemudian membuat Rangga dan Cinta ini sekarang dengan nuansa musik yang jauh lebih kental, itu karena lagu-lagunya Meli di album sebelumnya Ada Apa Dengan Cinta itu sudah menjadi kayak narasi cerita gitu. Banyak sekali yang menggunakan subjek aku gitu. Dan itu ada suara karakter. Jadi Meli dulu waktu nulis memang itu menjadi suara karakter, suara hati dari misalnya suara hatinya Cinta, suara hatinya Rangga, itu diinterpretasikan oleh Meli. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi base kali ini menjadi suara hati karakter. Jadi lagu-lagu ada 9 lagu dari banyak sekali. Ya, 9 lagu yang dari Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Dia menjadi bagian dari yang tadi Mas Riri cerita, menjadi suara hati karakter ini, gitu, menjadi suara dari karakter yang akan dinyanyikan. Tapi kemudian ada 2 lagu baru yang kita ciptakan di dalam ceritanya, dan tim song ini gitu. Terakhir kita putuskan kayaknya tetap perlu ada tim song gitu yang nuansanya tetap harus kita jaga menjadi nuansa dunia Ada Apa Dengan Cinta. Oke. Dan kalau ngomongin proses kreatif nih Mas Riri, gimana sih cara dari tim kreatif untuk memastikan supaya kisahnya itu tetap fresh dan relevan untuk anak-anak muda zaman sekarang nih Mas? Karena kan lumayan cukup gapnya jauh ya, karena pasti akan ada komparasi. Ya kita sebenarnya percaya banget bahwa film ini atau dunia cerita film ini masa SMA itu dialami oleh semua. Dan kalau kita lihat lagi
dalam digambarkan misalnya di dalam dunia digital kita sekarang ya, kehidupan anak-anak SMA sekarang gitu ya. Nah, ada nonton gitu, mereka mau lulusan terus bikin kayak mob show gitu ya, flash mob show, satu sekolahan bikin musik diiringi oleh musik dan lagu yang keren. Mereka itu udah menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Ya. Plus tentu saja kehidupan ngegeng, kehidupan menjadi individual yang jauh dari geng itu sebenarnya masih ada sekarang. Jadi hal-hal demikian yang selalu kita jaga untuk kita observe baik-baik gitu ya, supaya tetap mewakili emosi generasi hari ini gitu. Iya, semua lagu misalnya yang dibuat Melly 20 tahun yang lalu lebih itu sebenarnya di aransemen ulang, diproduksi ulang sehingga semuanya lebih sesuai dengan nuansa sekarang gitu. Pemain kami semua Gen Z yang membawa keriaan sehari-harinya mereka gitu, sensitivitas mereka ke dalam peran ini. Tapi di saat yang sama mereka sangat suka hal-hal yang vintage gitu. Generasi Gen Z sekarang ini Gen Z muda unik banget gitu, yang muda-muda ini seneng gitu. Makanya mungkin baik Melly maupun Anto dalam mengemas musiknya ini dibikin hari ini, tapi hari ininya tuh hari ini yang juga tetap ada feel vintage-nya gitu. Dan itu disukai oleh anak-anak hari ini gitu ya. Jadi ya tema kisah Rangga dan Cinta atau Dari Dunia Ada Dengan Cinta ini sangat universal, dirasakan oleh berbagai generasi, dirasakan oleh bahkan nggak cuma di Indonesia gitu. Itu sama gitu perasaan ketika masih high school gitu ya, masih SMA, perasaan jatuh cinta, gitu. Bener, anak bandel, anak ini gitu. Aku geng cukup pada saat Aku juga bukan kok, anak basket. Side stream dong, rebel. Karena dulu masuk ke level populer tuh sulit sekali kan? Sangat sulit benar. Dulu tuh sulit ya. Dan harapannya kompetisi sosialnya berat. Dan sekarang Mas itu lebih kuat sekali. Itu gapnya terlalu tapi dengan metosnya ini ya, itu akan lebih terasa dirinya. Sedikit menambahin yang Mira bilang tadi, waktu teman-teman banyak sekali teman-teman muda yang datang untuk ikut audisi misalnya. Lucunya apa? Seru nih. Wardrobe-nya itu ya gaya Y2K gitu, gaya yang kita bayangkan sebagai desain yang akan gitu ya mereka banyak banget. Memang yang hari ini mereka gayanya itu either 2000-an, 90-an gitu ya. Tanpa dipersiapkan gitu ya. Iya, mereka datang aja. Pakai ini ya. Hari-harinya mereka begitu. Dan thrifting kan mereka juga kan. Wow, nah kita ngomongin cast juga, tapi sebelum masuk ke cast, karena kan ini prosesnya panjang sekali ya. Karena waktu itu aja kita terakhir ketemu waktu apa tuh sebutannya launching Slate ya. Slate itu beberapa film dari Miles, dan pertama ini akan muncul terlebih dahulu adalah Cinta, kan ada banyak lagi dari The Cube, ada Hilang di Rembang dan sebagainya. Dan kemarin sempat ngomong juga tuh Mbak Mira dan Mas Riri mention kalau memang proses ini sangat panjang, malah lebih panjang Rangga Cinta ini untuk cast justru. Ceritanya kan sudah jauh-jauh hari sudah ada gambaran nih. Nah itu untuk peran dari Nicholas Saputra sendiri sebagai produser itu terlibatnya sejauh apa dalam memilih karakter Rangga, karena yang kita tahu visualnya sangat berbeda sekali. Nah itu penentuannya seperti apa tuh? Insight dari. Jadi memang Nico menjadi producing partner saya, tentunya juga Riri. Sebenarnya memang terutama untuk membantu kami gitu untuk bisa menemukan pemain-pemain baru ini gitu, karena dia tentunya punya pengalaman dulu sebagai pemain baru dan dia juga melihat perkembangan dunia keaktoran di perfilman Indonesia dan kebutuhan juga untuk menemukan generasi baru gitu. Jadi kami merasa bahwa dia akan punya gut feeling yang bagus juga dalam membantu kami mendevelop pengembangan skenarionya gitu untuk menjadi Rangga dan Cinta. Jadi dia menjadi teman diskusi kami semua, tapi sangat-sangat involved ketika di pencarian casting, dan nggak cuma Rangga, semuanya. Jadi semuanya kita sama-sama review, kita sama-sama diskusikan, kita sama-sama lihat. Cuma memang karakter Rangga itu nomor satu yang cepat dan paling yakin itu Nico gitu.
Jadi Untuk dengan decision maker pertama, oke, untuk El ini, Mbak, Putra, gitu. ketika aku sama Riri itu masih kayak coba kita lihat lagi ada siapa aja, udah Mbak ini gitu. Dia udah yakin sekali dengan El Putra, dan tentunya sekarang kita menyadari ya Ternyata benar gitu ya. dia bilang Mbak ini udah deh auranya Rangga gitu. Tapi kan kita tadinya kebayang kayak jauh sekali gitu ya. Visual ya maksudnya. Visual. Karena Looknya. kita kan memang tidak mencari sebenarnya visual, tapi memang kayaknya kok dia jauh banget gitu. Tapi Niko bilang ini Rangga, aura Rangga, vibe Rangga, Apa yang pengen kita vibe-nya gitu. Oh, dinginnya, yang suka baca buku sastra. Sebenarnya lebih mungkin dia melihat, dia mendeteksi sangat dini sekali. Rangga itu kan outsider ya, gitu. Itu yang mungkin dari awal dia rasakan. Tapi on top of that, dia punya suara yang bagus sekali. Oh ya, kita belum tahu. Ini akan menjadi kejutan juga nih. Sebenarnya ada bocoran sedikit suara dia di trailer. Jadi Niko sangat membantu kita hampir tiap hari untuk berapa bulan gitu ya kita mereview, melihat, mencocokkan gitu. Dan juga ya selain di aspek itu yang utama, sebenarnya di dalam proses pengembangan skenario juga kita duduk bareng ya. Iya, Jadi udah cukup panjang prosesnya sebelumnya, sehingga konsep bagaimana film ini bercerita juga dia terlibat. Dan Produser kerjanya itu. Iya, dan dia juga menemani sampai hari ini tentunya, terutama menjaga pada saat kita promosi, pada saat kita mereka kan juga harus berhadapan dengan berbagai media, berhadapan dengan berbagai komen di sosial media yang mengcompare mereka dengan the OGs gitu. Jadi itu juga sangat dipersiapkan gitu. Oh, berarti itu jauh-jauh hari. Ya, di prepare. Kita tahu banget gitu bahwa pasti mereka akan yaitu diperbandingkan gitu. Dan Niko membantu juga mendampingi, menjelaskan bahwa yang sabar, kalau ada komen-komen yang negatif, tidak apa-apa, kita berjalan aja terus, kita buktikan sama-sama apa yang sudah kamu capai, dan nanti ketika filmnya berjalan gitu, tetap untuk punya spirit yang bagus gitu untuk dan memberikan yang terbaik juga ketika syuting dan juga hari ini saat promo, dan I think they're doing very well. Dan kita dari kacamata penonton memang pada awalnya kita skeptik lah pasti. skeptis juga sih, kok begini ya. Karena kita bayangin visual Rangga tuh seperti tapi pas makin kesini kok aku lihat juga komen-komen dari TikTok aku juga semakin positif ya, insya Allah. Mungkin karena vibe-nya lebih kalem. Ini kayaknya Rangga banget ya. Baru udah mulai tuh berasa tuh. Enggak tahu deh, aku malah kalian juga merasa. Mudah-mudahan nanti pas nonton lebih lagi. Siap-siap nih berarti aku. Yes. Kan banyak komen-komennya Rangga awal-awal kayak Nicholas jadi kebawa personal jadinya kan. Pastinya sih itu udah pasti. Which is wajar. Karena mereka ikonik banget ya. Niko sebagai Rangga dan Dian sebagai Cinta kan udah ikonik banget gitu. Pastilah. Awalnya pasti kayak apa nih gitu. Tapi kita ngomongin Rangga dan Cinta akan ada ini ya, pemutaran perdana. Yes. Pemutaran perdana dunia. Betul sekali di Busan International Film Festival yang ke-30 tahun 2025 ini di bulan September. Itu kita penasaran nih Mas, Mbak. Proses itu sebenarnya selektifnya itu seperti apa sih? Akhirnya bisa rilis di sana tuh kayak gini. Sebenarnya mereka punya seleksi yang cukup ketat. Mereka harus mengkurasi atau mencari film-film yang menurut mereka sesuai dengan programming mereka gitu ya. Dan Rangga dan Cinta ini dibantu di submit gitu oleh, karena kita kan punya sales agent di film ini ya, Barung Song itu adalah sales agent kita. Jadi kami bilang gitu, ingin dicoba untuk bisa hadir di Busan, karena tahun ini Busan International Film Festival adalah tahun yang cukup penting gitu, karena ini 30 tahun mereka. Usia kami di Miles Films juga 30 tahun, dan kami merasa punya koneksi yang sangat dalam dengan Busan International Film Festival sejak awal karir kami gitu. Jadi ingin banget bisa menghadirkan ini. So, mereka mencoba, dan ya tiba-tiba kabar gembira itu datang, dan
kita diseleksi dan masuk ke sebuah program yang dinamakan A Window to Asian Cinema. Dan itu juga sebuah section program yang sangat penting yang menawarkan berbagai film-film di Asia gitu dari sutradara yang sudah cukup punya nama di negara masing-masing dan punya kepiawaian lah gitu dalam menciptakan, tapi juga talenta-talenta baru. Artinya para pemain ini kan dikonsider juga sebagai, mungkin Ririnya adalah talenta baru. Ririnya adalah yang sudah ternama lah gitu ya di dunia sinema Asia, tapi pemain-pemain ini adalah talenta-talenta baru yang diakui berarti gitu, dan itu buat aku sih menyenangkan sekali dan haru banget ya. Artinya mereka diakui, acting mereka itu dilihat sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat di panggung dunia gitu. Jadi kita punya keyakinan kalau Rangga dan Cinta ini sebenarnya cerita yang punya nilai universal dan bisa dirasakan oleh banyak penonton, banyak anak muda dimanapun. Dan itu yang mungkin yang membuat Barunsong itu percaya untuk menjadi bagian dari ini. Dan Busan itu platform yang paling tepat karena ya banyak film anak muda, fokusnya kurang lebih ke perkembangan film Asia gitu, dan kita ini bagian dari Busan sejak film pertama ya Mira? Iya, sejak film pertama. Petualangan Sherina itu dulu diputar di Busan. Benar-benar usianya sama kami. Kita ya, dan kita selalu kembali, ada banyak film kami yang diputar di sana gitu. Tapi akan ada kabar nanti. Kemudian akan ada beberapa festival internasional lagi yang akan menyusul. Dan again itu menurut kami bukti bahwa kisah ini relatable dimanapun dan lintas dunia gitu, transnasional, lintas dunia dan lintas generasi. Berarti nanti mereka semua akan ke Busan gitu. Semoga ya, tapi paling tidak Rangga dan Cinta, saya Riri dan Niko akan berangkat, mudah-mudahan Meli Anto juga berangkat. Kita lihat apakah bisa semuanya berangkat. Mudah-mudahan bisa. Harusnya sih semoga bisa ya Mbak ya, karena ini jadi salah satu film pertama mereka. Benar. Karena pada baru semua kan Mas ya. Belum pernah main film. Ada 2 sih yang udah pernah main film, tapi memang belum pernah menjadi sentral gitu ya di main cast gitu ya, atau main role-nya. Tapi kalau kecuali Daniela, tapi itu bukan film indie ya. Tapi semoga bisa ikut bareng mereka, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Iya. Aku aja jadi penonton tuh gila, bangunnya setengah mati. Thank you. Sebelum kita closing, ini kan tadi ngomongin mention 30 tahun bekerja sama dan akhirnya kembali lagi semesta ke Busan lagi, ketemukan. Sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan ke penonton melalui cerita Rangga dan Cinta, Mas Riri? Silahkan. Ini tentu adalah sebuah kisah yang penting menggambarkan bahwa kita tuh Indonesia tuh terdiri dari macam-macam manusia, macam-macam kelompok gitu, dan sebenarnya harus menemukan sesuatu yang bisa membuat kita saling paham gitu. Ini kisah remaja, tapi sebenarnya pesan tentang bagaimana kita tuh enjoy ourselves as a gang, as anak muda yang ini, tapi kita sebenarnya bisa melihat lebih jauh ke apa yang ada di dekat kita. Film ini juga memperkenalkan lagi misalnya bahwa kita punya kekayaan kayak bahasa, puisi gitu, yang sebenarnya bisa banget menjadi bagian dari kebanggaan kita, tentu saja di antara semua budaya populer yang ada gitu. Jadi itu sih, saya pengen banget anak-anak muda sekarang bisa menikmati itu, menemukan dirinya di antara geng Cinta dan Rangga dan semua yang ada. Ya, mungkin kalau saya nambahin ini kayak apa sih yang mau dibawa gitu ya. Sebenarnya ini menjadi kayak reminder gitu, ingin mengajak semua. Reminder, mengingatkan tentang spirit anak muda, spirit remaja gitu ya, spirit dimana kita semuanya berani berekspresi dan merasakan berbagai emosi dalam hidup ini gitu. Tapi juga mengingatkan gitu, ada sebuah masa yang pernah dirasakan oleh sebagian orang, tentunya bukan generasi hari ini, tapi terutama milenial dan mungkin generasi kami, di mana kehidupan itu lebih
hadir antara satu sama lain karena belum ada social media, Betul. belum ada gadget-gadget yang Bener. banyak gitu, dan ini kayak reminder. Itu semua penting, itu semua jadi bagian dari hidup kita sekarang, tapi ada momen-momen yang sebenarnya kita bisa appreciate lebih ketika kita hadir, ada bersama di satu situasi tanpa ada interupsi dari ini semua. Benar-benar. Jadi momen kebersamaan itu, persahabatan, jatuh cinta, begitu sakralnya. Dan itu mungkin bisa kita coba untuk pelajari lagi dan nikmati lagi bersama gitu. Dan kita bisa lihat itu nanti di film Rangga dan Yes, for sure. nostalgia lagi. Yes. No gadget-gadgetan, No no gadget-gadgetan. sosmed-sosmedan, itu tetap bisa ngumpul. Benar. Baru ngabarin lu gimana nih? Iya. Itu momen-momen itu pasti kayaknya kan. Iya. Aduh, gue keinget lagi nih. Karena kita jadi kebawa Iya. nostalgia gitu gak sih Mas? Benar banget, pasti. Dan itu kayaknya pasti. perasaan-perasaan antara milenial dan sebelum milenial Iya. yang akan relatable lagi. Iya. Dan terakhir, bagaimana sih kalau bisa digambarin ya Mbak Mas, perasaan kalian melihat reaksi penonton, generasi penonton antara yang milenial sebelumnya dan nanti yang sekarang ini Gen Z terhadap proyek kalian terbaru ini? Jadi ini yang justru menurut kami akan menjadi momen yang istimewa gitu, karena disinilah sebenarnya tidak ada lagi tuh batasan-batasan gua milenial, lo Gen X, Didobrak semuanya. lo Gen Z. Ini adalah sebuah film yang bisa, sebuah cerita yang bisa dinikmati oleh semua. Semua orang. Si tante bisa ngajak ponakannya, si ibu bisa ngajak anaknya, si guru bisa ajak muridnya. Ngajak mamanya juga. Betul, karena ini adalah generasi yang kemudian bisa bersama-sama menikmati ini semua, insya Allah. Jadi Mas Heri mungkin terakhir. Iya, saya senang sekali bisa akhirnya punya karya lagi yang menggambarkan apa yang betul-betul dekat dengan saya gitu. Pengalaman SMA itu gila sih. Parah. Pengalaman SMA tuh gila, dan semua saya Pahit, yakin, manis, asin, saya yakin asam. semua yang mengalami yang ada di Indonesia pernah mengalami Pastinya. itu. Apalagi masa-masa temanya. Somai, otak-otak, pempek itu waktu itu enak banget ya. Wow. Tapi masih Mas jadi. Tanpa harus ada di filmnya berasa tuh ya. Wah, seru banget karena teman-teman yang penonton juga udah gak sabar menantikan film ini. Yeay, Dan semoga. kita juga merasa seperti kalian juga udah gak sabar memberikan film ini ke penonton Benar sih, tinggal sesaat lagi. sesaat lagi. 2 Oktober 2025 Oktober. Yes. di bioskop seluruh Indonesia. Ya. Rangga dan Cinta. Ya. Mungkin kalau teman-teman mau ke Korea bisa juga nanti ke Busan. Boleh banget Kalau mau nonton yang nonton lebih pertama dulu, kali. 18 September Yes. di sebuah bioskop di Busan. Namanya Lotte Sentum City. Berarti itu dari pagi sampai sore akan terus Oh enggak. Jadi itu kan ada banyak film, dia Oh, kayak iya. festival film. festival. Dan akan ada beberapa world premiere Oh gitu. iya, betul. Tapi kita memang mendapatkan di hari slotnya tuh awal ya. Jadi opening night mereka itu ada di 17 September. Kita langsung di hari 18. berikutnya 18. Pertama langsung rilis Betul. Rangga dan Cinta. Yuk ke Korea sekarang yuk. Ke Busan yuk. Langsung aja kelamaan nonton 2 Oktober. Tapi kalau bisa teman-teman nonton di hari pertama 2 Oktober adalah bukti dari teman-teman support film Indonesia. Yes. Nonton di hari pertama karena itu akan menentukan Nasib film Indonesia. film Indonesia. Betul sekali. Kalau kalian pengen dukung, nonton hari pertama, kunci dari kita. Ditunggu hari pertama. Sampai ketemu tanggal 2 Oktober film Rangga dan Yeay. Cinta. Terima kasih. Terima kasih Mara. Terima kasih.